Kalian pernah nggak sih ngerasa pengen produktif, tapi kata produktif itu hanya dipikirkan saja tanpa action. Akhirnya kita itu stres dan bingung mau produktif yang seperti apa. Produktif yang seperti apa sih yang kita inginkan, dan apalagi banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, kalau kalian sering merasakan seperti itu, kalian berada di channel YouTube yang tepat. Karena di sini kita akan sinau bareng, kita belajar bareng. Iya sih caranya produktif tanpa stres, tips untuk mengelola waktu dengan efektif. So, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel YouTube Sinau Bareng. Let's go, kita mulai beberapa tips untuk produktif tanpa stres, tips untuk mengelola waktu dengan efektif. Yang pertama, untuk memulai produktif dan mengelola waktu dengan baik, kalian kudu menentukan tujuan yang jelas. Ingat, di note ya, tujuan yang jelas. Jadi kita harus menentukan apa sih yang ingin kita capai, goals apa sih yang ingin kita capai, dan kita harus membuat tujuan yang spesifik. Yang kedua, buatlah rencana harian. Rencanakan hari-hari kita dengan gaya daftar tugas yang harus diselesaikan. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak. Nah, gimana cara membuatnya? Coba deh kita lakukan journaling dengan menuliskan apa saja yang kita pikirkan. Coba kita tulis semua, mulai dari hari ini akan mengerjakan apa, mau kemana aja, mau bertemu sama siapa aja. Nah, dengan kita menulis semua yang kita pikirkan, tujuan kita tentunya akan jelas dan terarah. Dan semakin mudah untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai. Contohnya, aku nih ya. Jadi, aku kalau malam selalu nulis apa saja yang besok akan aku lakukan. Jadi, aku nulis kalau pagi-pagi rutinitasku adalah beres-beres. Nah, setelah beres-beres, karena kebetulan aku lagi kerja, jadi setelah beres-beres aku siap-siap untuk pergi ke kantor. Jadi scheduleku mulai dari pagi aku harus beres-beres, habis itu siap-siap untuk berangkat kerja dan ke kantor kerja. Nah, setelah itu aku buat lagi nih aktivitasku apa ya setelah pulang dari kerja. Jadi kebetulan karena pulang dari kerja itu sore, jadi waktu sore itu aku buat nyantai lah ya. Masa iya nggak dikasih waktu nyantai kan diri ini, perlu banget lah waktu nyantai. Nah, aku lanjut aktivitasku itu di malam hari. Jadi ketika malam hari, misal nih ya, mulai dari jam 7 sampai jam 8 aku lanjut aktivitas nulis, karena kebetulan aku lagi nulis juga saat ini. Dan setelah jam 8 aku lanjut untuk mengerjakan hal-hal yang menurutku itu bikin aku happy. Mulai dari menyiapkan isi konten, terus aku mulai mengedit konten-konten aku, seperti itu. Nah, itulah kegiatanku. Jadi biar kita nggak bingung dan ingin membuat hari-hari kita bermakna, apalagi tidak ingin melewatkan waktu-waktu terbaik kita, ya sudah, coba saja kita tulis dengan menulis apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, kita tulis semua. Gak ada salahnya mencoba, dan dengan kamu mencoba, waktu kamu akan lebih bermakna. Yang ketiga, yakni hilangkan gangguan. Nah, gangguan ini banyak banget ya, mulai dari notifikasi sosmed. Kadang kita kalau udah fokus, misal kita udah fokus nih belajar, malah enek notifikasi dari sosmed, misal dari TikTok. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita lanjut scroll TikTok. Akhirnya kita lihat apa sih yang up to date hari ini, hingga akhirnya kita lupa kalau kita itu sedang belajar. Nah, hilangkan juga kalau kalian itu lagi belajar dan kalian ikut tipikal orang sing mudah hilang konsentrasi. Hilangkan gangguan seperti kalian belajar di kondisi lingkungan yang rame. Ini tuh bahaya banget ya kalau kalian tipikal orang yang mudah hilang konsentrasi. Jadi ketika kalian lagi belajar, ya sudah, kalian fokus, kalian berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang tidak rame, dalam artian dengan begitu kalian akan lebih fokus untuk belajar. Nah, bahkan kalian itu perlu juga loh meng-cut off orang-orang yang sekiranya dia itu mengganggu prosesmu. Ini tuh poin penting banget ya kalau kita emang orang-orang yang tipikal kita pengen progres tapi kita kepikiran, ya udah hilangkan aja gangguannya. Yang keempat, yakni tentukan batas waktu.
waktu. Tentunya batas waktu dalam mengerjakan tugas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak terjebak dalam satu pekerjaan yang terlalu lama. Terkadang kita kalau tidak ada batas waktu dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun itu, kita akan stagnan dan tentunya mengentengkan tugas itu. Kadang masih males lah mau ngerjakan, mager lah mau ngerjakan. Nah itu kita rasakan karena kita nggak enak batas waktu yang jelas. Akhirnya apa ya? Akhirnya nggak terselesaikan juga karena nggak ada batas waktu yang jelas. Jadi menentukan batas waktu ini adalah poin penting untuk kita agar terus lanjut mengerjakan pekerjaan yang seharusnya segera diselesaikan. Yang kelima yakni istirahat secukupnya. Ilengore. Meskipun kamu ingin produktif dan membuat hari-harimu bermakna, tapi please ojo sampai lali istirahat. Kita harus memberikan waktu untuk istirahat agar badan kita itu selalu sehat dan agar bisa tetap produktif. Yang keenam yakni mencari teman yang tepat. Nah, ini tuh poin penting banget ya. Ketika kalian menemukan orang yang tepat, ketika kalian menemukan teman yang tepat, disitulah kalian nantinya akan bisa saling support satu sama lain untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Yang ketujuh yakni mencari pengalaman baru. Cari pengalaman atau tantangan baru. Kalau kalian masih muda, coba aja semua. Pokoknya jauh-jauh dulu deh kata gengsi. Kalian perlu mencoba semua yang ingin kalian coba. Manfaatkan peluang yang kita miliki sekarang. Misal, kalau kalian sekarang lagi berkuliah dan statusnya menjadi mahasiswa, manfaatkan ketika kalian menjadi mahasiswa. Itu kan sebuah privilege yang tidak semua orang miliki. Gak semua orang loh bisa jadi mahasiswa. Explore sebanyak mungkin, mulai dari bisa ikut organisasi, event kampus, jadi kepanitiaan acara, atau lain semacamnya. Nah, dengan begitu, kalian itu akan merasakan kebahagiaan tersendiri yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Ya, namanya juga mencari pengalaman. Pasti banyak cerita, mulai dari cerita bahagia sampai proses yang tidak enak mungkin ya, yang bakalan dirasakan atau yang dirasakan saat ini. Intinya nikmati pengalamannya, ambil ilmunya. Yang terakhir yakni evaluasi diri. Evaluasi iki poin penting karena setiap kita melakukan sesuatu pasti akan ada hal baru yang kita dapat. Dengan terus mengevaluasi, kita akan makin tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dikembangkan. Jadi itulah beberapa tips mengelola waktu dengan baik yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas kita secara keseluruhan. Ojo lali dipraktekkan ya. Ingat, kalau mau produktif berarti harus action. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja tipsnya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe channel YouTube Sinau Bareng. Tetap stay tune di channel YouTube ini karena nantinya akan ada video-video yang sangat menarik. See you and bye-bye.